seperti ini kawan-kawan. Ini serangan ulat ini kawan-kawan. Seperti ini lumayan besar ulatnya. Nih, seperti ini. Ini. Nih. Yang pertama di sini kita bertujuan untuk memacu pertumbuhan menggunakan pupuk Digro. Kemudian yang kedua di sini kita menambahkan insek berupa bahan aktif metomil, yang dimana kita pakai merek Dancake kali ini kawan-kawan, karena banyak sekali tanaman terserang hama ulat. Tentunya di sini kita agar membooster dari insek yang kita berikan, kita juga memberikan yang namanya. Berjumpa kembali sahabat tani dengan saya Agung Suwandi di channel Dewata Tani TV. Hari ini kawan-kawan kita akan memberikan amunisi terbaik kombinasi antara nutrisi organik dan tentunya kita kombinasikan dengan insek kawan-kawan. Hari ini kita akan menanggulangi serangan ulat kawan-kawan. Kemarin saya survei ada beberapa tanaman yang mengalami serangan ulat kawan-kawan, lumayan parah sampai agak bolong-bolong daun tanamannya kawan-kawan. Sehingga hari ini saya putuskan untuk menanggulangi dari serangan hama ulat ini kawan-kawan. Hari ini kita akan kombinasikan dua bahan antara insek, tentunya kita kombinasikan dengan satu elemen yang memperkuat kerja inseknya kawan-kawan. Selain itu juga kita akan mengaplikasikan nutrisi organik khusus untuk menyehatkan daun di fase vegetatif ini kawan-kawan. Untuk elemennya apa saja, sebelum itu kita akan sepil tanamannya terlebih dahulu, baru kita lakukan proses penyepraiannya kawan-kawan. Untuk sekarang ini tepat sehari sehabis kita melakukan pemberian nutrisi lewat akar, yang kita lakukan pemupukan kemarin kawan-kawan, pemupukan yang ketiga berarti kawan-kawan. Oke, seperti ini penampakannya. Kemarin kebetulan sehabis kita melakukan pemberian nutrisi itu langsung hujan kawan-kawan. Seperti ini, daunnya sangat segar sekali sekarang kawan-kawan, apalagi sehabis hujan kemarin. Sangat subur sekali. Tentunya ketika setelah kita memupuk itu terjadi hujan, efeknya akan lebih bagus kawan-kawan. Seperti ini kayak serangan ulat juga kawan-kawan. Ada yang bolong-bolong seperti ini. Serangan ulat, tapi kayaknya ulatnya ini masih sembunyi kawan-kawan. Seperti ini penampakannya kawan-kawan sehari setelah melakukan pemupukan. Sudah banyak yang mulai bercabang dan kelihatan calon-calon bunganya. Oke, di sini agak sedikit serangan ulatnya kawan-kawan. Kalau bagian bawah itu untuk bibit lokalnya yang agak kecil-kecil itu kemarin lumayan banyak yang terserang ulat. Oke, ini tanamannya untuk petak yang kecil seperti ini, di sini lumayan bagus juga pertumbuhannya. Oke, kita langsung lihat kondisi lahan bagian bawah kawan-kawan yang saya bilang kemarin terserang hama ulat. Ini seperti ini kawan-kawan, ini terlihat ada bolong-bolong kecil, ini dimakan ulat nih kawan-kawan. Seperti ini. Kemarin banyak, tapi dikarenakan sehabis hujan mungkin ulatnya masih sembunyi ya kawan-kawan. Banyak daunnya yang bolong-bolong. Kawan-kawan. Ini ada kelihatan ulatnya juga. Ini karakan sehabis hujan, kemungkinan ulatnya sembunyi dia kawan-kawan. Ini untuk yang besar-besar saya masih sisakan kawan-kawan sekitar berapa batang saja. Nanti tidak tahu ke depannya tanaman umuran segini kan masih rentan yang namanya dengan serangan Gemini kawan-kawan. Nanti kalau ada yang Gemini kita pakai nyulam yang Gemini. Seperti ini kawan-kawan, ini serangan ulat ini kawan-kawan. Seperti ini lumayan besar ulatnya. Nih, seperti ini. Ntar dulu. Seperti ini. Nanti kita langsung lakukan penyepraian saja kawan-kawan. Kita langsung pada obat-obatan yang kita gunakan kawan-kawan, tentunya juga menggunakan nutrisi. Dan ini ada salah satu elemen penting untuk memperkuat kerja dari insek ulat yang kita berikan. Oke, kita langsung pada pembahasan dosis aplikasinya.
Untuk nutrisinya di sini kita memakai pupuk organik Digro kawan-kawan. Ini salah satu pupuk lumayan tangguh. Dulu sudah pernah saya pakai ini ketika kita menanam full organik. Ini efeknya luar biasa sekali khusus untuk masa vegetatifnya kawan-kawan. Oke, setelah itu kita akan aplikasikan insek yaitu berbahan aktif metomil merek Danke kawan-kawan. Ini khusus untuk spesialis hama ulat kawan-kawan. Kemudian elemen yang ketiga di sini kita menggunakan juga elemen sebagai penguat dari insek yang kita berikan, yaitu tentunya sebagai pelindung tanaman juga kawan-kawan, yaitu Copper WP. Ini merupakan pupuk mineral pelapis tanaman. Nanti tanaman juga lebih kuat dengan serangan jamur kawan-kawan. Tentunya penggunaan Copper WP ini juga bertujuan untuk meminimalisir serangan jamur patogen karena dia sifatnya anti jamur kawan-kawan. Tentunya juga ini merupakan salah satu elemen yang bisa yang berfungsi sebagai perekat pembasah dan penyebar pestisida, terutama yang berbentuk WP ya kawan-kawan. Tentunya juga pupuk Copper WP ini juga mengandung kandungan mikronya kawan-kawan. Oke, kita langsung pada pembahasan dosisnya kawan-kawan. Oke, yang pertama di sini untuk nutrisi Digronya. Di sini kita memakai dosis sekitar 50 ml kawan-kawan per 18 liternya. Ini artinya sekitar 3 ml per liter airnya kawan-kawan. Kemudian untuk insek metomilnya di sini kita memakai 2 sendok saja kawan-kawan per 18 liter air. Ini sendoknya tidak penuh ya kawan-kawan. Kemudian untuk bahan yang ketiga, kompor WP-nya di sini kita memakai 2 sendok per 18 liter air. Ini langsung cepat sekali kawan-kawan menyatu dengan airnya. Tentunya ini sebagai perata dari pestisida ya dalam bentuk WP kawan-kawan atau bentuk serbuk atau tepung itu. Oke, setelah rata seperti ini kita langsung bisa spraykan pada tanaman. Untuk penyepraiannya kita langsung spraykan merata pada tanaman kawan-kawan. Untuk penyepraiannya sudah selesai kawan-kawan. Seperti ini kita sambil sepil tanaman bagian bawahnya. Ini rawit lokalnya kawan, seperti ini. Lumayan bagus pertumbuhannya. Semoga saja sesuai dengan harapan kawan-kawan. Nanti kalau bisa maksimal ini buahnya sangat besar-besar sekali. Oke, hari ini kita simpulkan tentang perawatan kali ini. Untuk perawatannya kawan-kawan, di sini kita memakai nutrisi Digro hijau, yang dimana Digro hijau merupakan salah satu pupuk yang berkualitas premium, yang dimana bisa membooster daun batang tanaman cabai dengan optimal. Karena bukan tanpa alasan, di sini saya bukan bermaksud sponsor atau bermaksud mempromosikan suatu produk, tapi memang real saya pernah menggunakannya kawan-kawan. Hasilnya sangat luar biasa kawan-kawan. Bagus sekali, walaupun pada saat itu saya menggunakan hanya pupuk organik saja. Performa tanaman seperti ini kawan-kawan untuk rawit lokalnya lumayan bagus. Nanti kita akan rencana ini akan rawat tunas airnya kawan-kawan. Karena apa? Di sini kecenderungan dari rawit lokal ini nanti terlalu tinggi kawan-kawan. Tentunya perawatan juga agak susah, nanti panenannya pun agak susah.
Saya lebih suka tanaman yang agak pendek kawan-kawan, biar tidak terlalu lebih tinggi dari petaninya, biar kita saat pemetikan juga tidak kewalahan nanti. Itu malah akan menghambat waktu nanti pada saat pemetikan. Cenderung agak susah, nanti panennya agak lama juga kawan-kawan. Oke, di sini saya ringkas dulu untuk masalah perawatan kali ini. Yang pertama, di sini kita bertujuan untuk memacu pertumbuhan menggunakan pupuk Digro. Kemudian yang kedua, di sini kita menambahkan insek berupa bahan aktif metomil, yang dimana kita pakai merek Danke kali ini kawan-kawan, karena banyak sekali tanaman terserang hama ulat. Tentunya di sini kita agar membooster dari insek yang kita berikan, kita juga memberikan yang namanya kompor WP, yang dimana kandungannya berupa mineral dan pelindung tanaman. Nantinya di sini kan kita tidak memakai fungisida kawan-kawan, tentunya karena sudah memakai kompor WP juga. Penggunaan kompor WP juga bisa membooster dari insek yang berupa WP kawan-kawan. Nanti inseknya akan bekerja secara optimal karena diratakan dan pencampurannya menjadi lebih halus atau homogen, sehingga kerja dari insek yang kita berikan itu akan optimal, tentunya di booster agar lebih dahsyat. Saya rasa pembahasan kali ini, episode ini saya cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.